Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitra Hamka. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi yang saya bawakan yang berjudul lingkungan kerja. Ya baik, pertama kita masuk di pengertian ketiga lingkungan kerja. Ketiga lingkungan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja melalui pengendalian lingkungan kerja dan penerapan higien dan sanitasi di tempat kerja. Di sini terdapat dua pasal yang menyangkut tentang syarat-syarat ketiga lingkungan kerja, sebagaimana syarat-syarat ketiga lingkungan kerja yang dimaksud dalam pasal 2 Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja meliputi 1. Pengendalian faktor fisika dan faktor kimia agar berada di bawah NAB. 2. Pengendalian faktor biologi, faktor ergonomi dan faktor psikologi kerja agar memenuhi standar. 3. Penyediaan fasilitas kebersihan dan sarana higien di tempat kerja yang bersih dan sehat. 4. Penyediaan personel K3 yang memiliki kompetensi dan wewenang K3 di bidang lingkungan kerja. Sesuai pasal 4, pelaksanaan syarat ketiga lingkungan kerja bertujuan untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman dalam rangka mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat lingkungan kerja. Berikut pelaksanaan syarat-syarat ketiga lingkungan kerja yang dilakukan melalui kegiatan 1. Pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja dan penerapan higien dan sanitasi. Ya baik, berdasarkan pasal 5 Permenaker nomor 5 tahun 2018, pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja meliputi 5 faktor, yakni faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai faktor fisika. Faktor fisika yang harus diukur dan dikendalikan berdasarkan Permen nomor 5 tahun 2018 meliputi iklim kerja, kebisingan, getaran, gelombang radio atau gelombang mikro, serta sinar ultraviolet. Faktor kimia. Yang dimaksud di sini dalam faktor kimia adalah pengukuran pengendalian faktor kimia harus dilakukan pada tempat kerja yang memiliki potensi bahan kimia. Setelah itu kita masuk di faktor biologi. Pengukuran, pemantauan, dan pengendalian faktor biologi dilakukan pada tempat kerja yang memiliki potensi bahaya biologi. Faktor biologi yang harus diukur adalah mikroorganisme atau toksinnya. Setelah itu kita masuk di ergonomi. Pengukuran dan pengendalian faktor ergonomi harus dilakukan pada tempat kerja yang memiliki potensi bahaya faktor ergonomi. Potensi bahaya faktor ergonomi yang dimaksud meliputi cara kerja, posisi kerja, dan postur tubuh yang tidak sesuai saat melakukan pekerjaan. Dan yang terakhir, faktor psikologi. Pengukuran dan pengendalian faktor psikologi harus dilakukan pada tempat kerja yang memiliki potensi bahaya faktor psikologi. Potensi bahaya faktor psikologi ini meliputi ketidakjelasan atau ketaksaan peran, konflik peran, beban kerja berlebihan secara kualitatif, beban kerja berlebihan secara kuantitatif, dan pengembangan karir atau tanggung jawab terhadap orang lain. Setelah itu kita masuk di syarat-syarat ketiga lingkungan kerja, yakni 1. Pengendalian faktor fisika dan kimia agar berada di bawah NAB. 2. Pengendalian faktor biologi, ergonomi, dan psikologi kerja agar memenuhi standar. 3. Penyediaan fasilitas kebersihan dan sarana higien dan di tempat kerja yang bersih dan sehat. Dan yang terakhir, penyediaan personel K3 yang memiliki kompetensi dan wewenang K3 di bidang lingkungan kerja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja, yaitu penerangan atau cahaya, temperatur atau suhu ruangan, kelembapan, sirkulasi udara, dan tingkat kebisingan. Ya baik, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.